Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, apa boleh membatalkan sholat ketika sholat ada kucing masuk dan mau ngacak-ngacak makanan? Apakah sholat bisa saya batalkan? Mohon penjelasan. Ya, kalau kita lagi sholat, lalu ada kedaruratan, boleh melakukan dua cara. Pertama, Anda boleh membatalkan sholat, ya, lalu menyelesaikan kedaruratan itu. Tadi kasusnya ada kucing masuk, wah, takut ngacak-ngacak makanan. Anda batalkan sholat, Anda selesaikan persoalannya. Anda lagi sholat, pintu terkunci, suami Anda mau masuk, Anda batalkan sholat, lalu membuka kunci itu. Boleh? Boleh. Karena ada kedaruratan. Tapi sebenarnya bisa juga Anda tidak perlu membatalkan sholat. Ya, Anda lagi sholat, ya, ada kucing masuk nih, naik ke meja makan. Anda masih dalam keadaan sholat, asal tidak bicara. Anda ambil kucingnya, Anda keluarkan. Tidak bicara. Itu tidak membatalkan sholat. Karena ada alasan. Ya, ibu lagi sholat. Nah, anak ibu bangun. Lalu ibu gendong anaknya. Dan Anda tetap sholat. Anda tidak bicara. Yang penting anak itu diem aja. Anda gendong. Maka sholatnya tidak batal. Asal tidak bicara. Anda lagi sholat, ya, suami masuk rumah, Anda lupa itu menguncinya. Anda lupa bahwa sebelum sholat itu Anda kunci. Maka ketika sholat, Anda buka pintu, tapi Anda tidak bicara. Selama tidak bicara, maka sholatnya tetap sah. Lanjutkan. Ini merujuk kepada kasus Nabi SAW. Beliau sedang sholat, ada dua jariyah. Jariyah itu hamba sahaya yang berantem. Lalu Nabi merelainya, ya, dan Nabi meneruskan sholatnya. Beliau tidak membatalkan. Nabi tidak bicara, cuma dengan isyarat merelai, ya, orang yang cekcok itu. Nah, ini isyarat bahwa ternyata beliau melakukan aktivitas di luar sholat karena ada sebuah kebutuhan. Ibu lagi sholat, ya, ada kucing kan? Nah, ibu tidak membatalkan asal tidak bicara. Ini kejadian bisa rujuk juga kepada kasus Nabi SAW ketika beliau sedang sholat. Beliau bawa cucunya Hasan dan Husain. Lalu Hasan dan Husain saat Nabi ruku naik ke punggungnya dan menjadikan beliau sebagai mainan kuda-kudaan. Nabi ruku dan Nabi dengan penuh kasih sayang, dengan penuh kelembutan, setelah cucunya agak lama di punggungnya, Nabi memegang dan menurunkannya. Ya. Rakaat kedua, cucunya naik lagi, lalu menurunkannya. Dan beliau tidak membatalkan sholatnya. Catat, asal tidak bicara. Itu kasus-kasus yang bisa saya angkat untuk menjawab persoalan yang tadi. Wallahu a'lam bishawab.